Hai teman-teman, welcome back to Into the Covidverse. Wah, akhirnya kita sudah masuk episode 3 ya. Hari ini kita akan membahas tentang Sinovac sebagai contoh inactivated virus vaccine untuk COVID-19. Nah, kamu masih ingat nggak dari episode minggu lalu apa itu inactivated vaccine? Seingat aku, inactivated vaccine adalah tipe vaksin yang dibuat dari virus penyebab penyakit yang dimatikan. Oh iya, kamu juga akan perlu booster shot untuk vaksin tipe ini. Tapi aku masih penasaran, bagaimana sih cara membuat inactivated vaccine? Nah, biasanya inactivated vaccine dibuat dengan memaparkan virus yang aktif kepada sesuatu seperti formalin atau beta-propiolactone yang bisa menghancurkan kemampuannya untuk menginfeksi dan meningkatkan respon imun sang penerima vaksin. Oh, begitu ya. Terus gimana cara virus yang sudah dimatikan ini bisa membentuk imunitas kita? Vaksin tipe ini menggunakan seluruh bagian dari virus patogen yang dikenal dengan whole virus vaccine. Tapi karena virus ini sudah dimatikan, mereka tidak dapat bereplikasi atau menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Setiap virus memiliki spesifik antigen yang berbeda-beda tergantung dari virus tersebut. Antigen ini bisa berupa spike protein. Nah, dalam tubuh kita ada 2 sel penting yang merupakan bagian dari respons imun adaptif. Kamu tahu nggak apa aja? Tahu dong, kan di kelas imunologi di kampus aku diajarin soal sistem imun. Jawabannya sel T dan sel B kan? Benar. Nah, karena kamu udah belajar, coba jelasin ke teman-teman Into the Covidverse sebenarnya apa sih sel-sel ini? Jadi, sel T dan sel B termasuk ke dalam sel limfosit yang merupakan bagian dari respons imun adaptif. Artinya, sel-sel ini memiliki tugas spesifik mengeliminasi patogen atau pertumbuhannya. Ketika innate immune response atau respons imun bawaan tidak sanggup untuk mengendalikan infeksi, respons imun adaptif akan diaktifkan. Sekarang aku mau tanya lagi nih, kalau sel B dan sel T sudah bertemu dengan antigen dan diaktifkan, mereka bakal ngapain? Kalau sel T sudah diaktifkan, maka ia akan berkeliling tubuh untuk mengeliminasi sel-sel tubuh yang terinfeksi virus. Sedangkan sel B yang sudah diaktifkan akan membentuk antibodi untuk menetralisir patogen sehingga mereka menjadi tidak efektif lagi. Gimana? Aku keren kan? Wow, ternyata kamu masih ingat juga ya. Hebat! Iya dong. Tapi sebenarnya aku masih bingung nih hubungannya sama vaksin tuh gimana sih? Apa mungkin karena inactivated vaksin ini menggunakan virus utuh? Jadi sel B dan sel T mengenali spike protein SARS-CoV-2. Lalu mereka akan mengeliminasi semua virus sehingga tubuh kita tidak jatuh sakit. Kalau begini, kenapa vaksin bisa memberikan imunitas jangka panjang? Kurang lebihnya sih seperti itu. Salah satu kelebihan dari sistem imun adaptif adalah mereka secara spesifik membunuh patogen asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Namun, mereka membutuhkan waktu pembuatan yang lebih lama. Jika tubuh kita diberi inactivated vaccine, sel B dan sel T akan mengenali spike protein dan berusaha mengeliminasi virus yang sudah dimatikan ini. Nah, biasanya pada masa ini tubuh akan menunjukkan gejala ringan yang normal dan lazim saat tubuh membangun imunitas. Coba kamu ingat-ingat, ketika kamu divaksin, kamu memiliki gejala apa saja? Kayaknya sih demam ringan dan sakit pada area yang disuntik. Iya benar. Nah, ketika tubuh berhasil mengeliminasi semua virus yang dimatikan ini, maka tubuh memiliki persediaan sel T dan sel B memori yang akan mengingat bagaimana cara mengeliminasi virus tersebut di masa depan. Oh, begitu ya. Jadi tubuh kita akan membuat sel T dan sel B memori. Tapi, bisa nggak sih vaksin ini malah memberikan efek buruk ke tubuh kita? Sesungguhnya, semua yang dimasukkan ke dalam tubuh kita akan memiliki efek samping. Begitu juga dengan vaksin. Sejauh ini, efek buruk atau adverse effect dari vaksin Sinovac yang diketahui adalah reaksi alergi parah. Meskipun begitu, tidak semua orang akan mengalami reaksi ini. Ilmuwan zaman sekarang juga sudah mengembangkan metode-metode untuk meminimalisir efek samping dari vaksin. Pantas saja proses pembuatan vaksin atau obat-obatan
membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Kita sangat beruntung ya hidup di zaman sekarang. Sekarang aku mau tanya nih, kamu tahu apa aja soal vaksin Sinovac? Dari yang aku tahu, Sinovac itu vaksin yang diproduksi oleh Cina dan dibuat dari virus SARS-CoV-2 yang dimatikan. Sejauh itu kamu sudah benar. Nah, vaksin dari Sinovac ini diberi nama CoronaVac dan akan diberikan 2 dosis dengan jangka waktu 28 hari. Vaksin ini akan disuntikan ke dalam otot bagian lengan atas. Seingat aku, vaksin tipe ini akan memberikan imunitas yang kuat dan tahan lama. Benar nggak? Benar. Walaupun diproduksi dengan teknologi mapan dan relatif sederhana dibandingkan vaksin tipe lainnya, vaksin ini tidak cocok diberikan kepada mereka yang memiliki sistem imun yang terganggu, memiliki penyakit bawaan, wanita hamil, dan menyusui. Oh, begitu ya? Aku penasaran deh tentang seberapa efektif vaksin Sinovac ini. Berdasarkan berita yang kubaca dari Kompas, tingkat efikasi dari Sinovac adalah 65,3% pada orang Indonesia. Vaksin efikasi adalah persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok yang sudah divaksinasi dibandingkan kelompok yang tidak divaksinasi dalam kondisi optimal. Jadi, berdasarkan clinical trial di Indonesia, orang yang sudah divaksinasi memiliki kemungkinan 65,3% tidak mengalami gejala parah dari COVID-19. Tapi kok sepertinya tidak begitu tinggi ya tingkat efikasinya? Memang saat ini terlihat tidak begitu tinggi. Namun, angka efikasi dari vaksin bukanlah satu-satunya hal yang menentukan seberapa bagus vaksin ini. Angka ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan peserta clinical trial, kondisi kesehatan mereka, dan kondisi lingkungan mereka. Wah, menarik juga. Lalu, gimana sih cara kita tahu kalau vaksin itu efektif? Jadi, vaksin ini akan dianggap berhasil memberikan imunitas jika menunjukkan peningkatan level antibodi yang sanggup menetralisir virus COVID-19, kurang lebih 14 hari setelah vaksinasi. Oh iya, kamu tahu nggak sih, kalau Sinovac tuh ternyata sudah dinyatakan aman oleh BPOM. Selain itu, vaksin ini sudah dinyatakan halal oleh MUI loh. Jadi, untuk teman-teman yang beragama Muslim, tidak perlu khawatir. Betul. Ngomong-ngomong, waktu itu aku baca dari berita kalau Bapak Presiden kita sudah divaksin dengan Sinovac loh. Oh iya, aku juga sempat baca tuh tentang itu. Pemimpin negara kami saja sudah divaksin. Jadi, kami tidak perlu takut dan patut mengikuti program vaksinasi yang sudah tersedia. Tapi ingat ya, sebelum divaksin, dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter terlebih dahulu jika mempunyai penyakit bawaan, alergi, atau sedang hamil atau menyusui. Walaupun sudah divaksin, kita tetap harus patuh kepada protokol kesehatan. Jangan berpikir kami sudah 100% imun kepada virus corona. Betul sekali, sebab vaksin hanya merendahkan kemungkinan kamu untuk mengalami gejala parah dari COVID-19 dan bukan mengeliminasinya. Sekian materi hari ini. Oh ya, kalau kalian masih ada materi yang belum dimengerti, kita selalu buka question box di highlight kita ya. So, feel free to ask. Stay safe, Stay healthy. and stay happy. See ya!